Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Fatur Rahman, NIM 119130079. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dengan SR Large. Jadi, dalam suatu SR Large ini bisa terjadi masalah jika S itu inputannya 1 dan R juga inputannya secara bersamaan. Nah, misalkan seperti ini. Jika S-nya 1, masukannya R-nya juga 1 secara bersamaan. Tapi kan makanya di sini 0, di sini 0. Nah, di sini masih belum terlihat masalah ya. Nah, masalah terjadi apabila S dan R-nya ini dilepas secara bersamaan. Maka nanti R-nya ini menyebabkan di sini 1, S-nya di sini menyebabkan di sini 1. Nah, 1 ini terhubung masuk ke sini, lalu hasilan dari R ini juga ntar dia jatuhnya ke 0 yang di sebelah sini. Nah, jadinya seperti ini. Ntar di sini 1, di sini 1 mengarah ke sini, 1, yang ini 1 mengarah ke sini, jadi 1. Nah, ntar jadinya di sini 0 lagi, di sini 0, ini 0 lagi. Nah, ntar terjadi pengulangan seperti gini ya. Biasanya hasil T sama Q-nya tuh dia naik turun, kan dia berulang-ulang seperti ini, tadi 1 jadi 0, 1, 0. Nah, kalau misalkan tidak beraturan seperti itu biasanya disebut osilase. Itu sangat tidak diharapkan. Nah, lalu nggak cuma itu aja permasalahannya. Permasalahannya juga bisa didapat jika kita problem not just one of a user pressing two buttons at the same time. Tidak hanya masalah dengan mencet 2 tombol secara bersamaan, tapi bisa juga terjadi apabila inputan SR ini datang dari sirkuit yang harusnya tidak pernah men-set S jadi 1 dan R 1 juga di saat yang bersamaan. Tapi bisa juga karena delay. Nah, di sini delay maksudnya apa? Delaynya ini bukan delay ngirim WhatsApp ke pacar ya. Ini beda, itu pending delay. Ini delaynya kenapa? Jadi misalkan ada suatu rangkaian kayak gini ya, letupan logika seperti ini, memori. Misalkan X-nya ini, ntar dia X-nya 1, X sama S itu sama ya. Ini juga bisa dilihat X-nya masuk ke S, terus dia mengalir ke bawah juga, ada gerbang NOT dan gerbang N. Nah, semisal di sini X-nya 0 kan pertama. 0 masuk di sini 0. Di gerbang NOT jadi 1 dia. Jadi 1 masuk, Y-nya berapa? 1. 1 sama X-nya 1, jadi outputnya R-nya 1. R-nya 1 di sini. Lalu X-nya juga, X-nya ntar ke atas jadi 1 juga. Ini kan 1 naik dia. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ada di sini. S sama R-nya ntar jadi 1-1. Nggak boleh dong 1-1. Kenapa nggak boleh? Ya tadi seperti yang dijelasin. Kalau terjadinya 1-1, ntar jadinya osilase. Jadi T sama Q-nya nggak karuan. Bukan. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya lihat sini. S-nya masuk 1 saat di sini ya. Nah, R-nya ini 1 juga. Harusnya R-nya ini dia udah harus 0 pada saat titik di sini masuk sini, harusnya seperti itu ya. Jadi biar sama dia masuk biar dia nggak 1-1 gitu loh. Kan ini 1 nih, R-nya 1 di sini. Nah, di sini masih 1. Sedangkan S-nya udah duluan ke 1 duluan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Soalnya S di sini X di jalur sini tidak ada gerbang logika lagi ya, nggak seperti yang X-nya yang ngalir ke bawah.
Kalau X yang ngalir ke bawah, dia ada gerbang NOT sama gerbang N. Jadi itu menyebabkan delay gitu kan, harus diproses dulu di sini NOT jadi satu, terus di N juga. Makanya R-nya ini panjang ininya nih. Panjang baru dia turun, nggak kayak S kan kayak nggak ada hambatan gitu dari X ke S ya, nggak ada hambatan, nggak ada gerbang logika apa-apa, dia masuk satu aja. Nah, masuk langsung satu tuh. Jadi jika ini jika seperti itu menyebabkan SR-nya jadi satu-satu, jadi osilasi nanti nggak karuan lagi hasilnya. Nah, gimana cara solusinya? Solusinya bisa dilihat, nah di sini nih. Solusi dari problem di atas itu, kita bisa nambahin clock. Clock. Jadi clock itu apa sih sebenarnya? Clock merupakan sinyal listrik yang berupa suatu denyutan dan berfungsi untuk mengkoordinasikan atau mensinkronisikan setiap aksi-aksi atau proses-proses yang dilakukan oleh setiap komponen di dalam perangkat elektronika. Jadi kalau misalnya nggak ada clock, nggak ada yang koordinir gitu misalkan, dan nggak ada yang menyelaraskan pula. Jadi perangkat elektronik itu nggak bekerja sebagai mestinya gitu loh, menyebabkan masalah kayak tadi satu persatu. Misalkan seperti ini, X-nya ini masuk ke S sama kayak tadi kan, ini juga sama masuk, bisa dilihat. Nah, gimana biar caranya S1 sama R1-nya ini nggak satu-satu gitu loh, jadi biar nggak osilasi. Ada clock. Jadi gunanya clock ini apabila X yang turun ke bawah ini kan ada hambatannya, jadi dia agak delay untuk masuk sininya kan. Buat sininya nanti dia lama, dia yang duluan X yang mengarah ke S ini. Dia duluan gak ada gerbang logika NOT, gak ada N, jadi dia langsung nyosor aja gitu ya. Dia langsung nyosor aja ke S gitu, ke N, langsung ke S1. Nah, clock ini gunanya apabila kita bisa di trigger gitu. Jadi apabila S sama R-nya udah masuk ke dalam gerbang N dua-duanya ini, jadi bisa di trigger, jadi bisa masuk gitu C-nya. Nah, C-nya bisa masuk, ntar jadi keluaran dari S-nya ini ke sini sama R-nya tergantung dari triggeran ini. Jadi pas diklik dia sama-sama masuk R1 sama S1-nya, jadi nggak bakal delay gitu loh. Nah, jadi kayak gini. Jadi ntar S-nya nunggu dulu, nunggu R masuk, baru clock-nya jalan, ngalir, dia output keluarannya sama gitu. Jadi nggak bakal keset satu-satu gitu. Jadi ini 1, ini 0. Nah, itu gunanya clock ya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.